Selamat datang kembali di channel YouTube Kisah Misteri Horor. Pada kesempatan ini kami hendak mengisahkan tentang kolor ijo si hantu milenium, antara misteri dan realita. Seperti biasa, sebelum pemirsa channel YouTube Kisah Misteri Horor menyimak kisah ini, silahkan siapkan cemilan dan dalam keadaan santai. Kalau sudah semua, mari kita mulai mendengarkan kisah ini. Kisah hantu kolor ijo menjadi gambaran sekaligus peringatan bahwa kasus pelecehan seksual dan perampokan masih sering terjadi di lingkungan sekitar. Cerita tentang hantu kolor ijo sempat menjadi buah bibir di kalangan masyarakat pada era milenium. Kisah yang diangkat menjadi sinetron oleh rumah produksi Multivision Plus dan ditayangkan di TPI, sekarang MNC TV, pada 2004 itu terinspirasi dari kisah yang berkembang di masyarakat. Sinetron bergenre horor komedi itu tayang dalam 26 episode. Sinema elektronik tersebut menceritakan tentang sosok Jayadi yang menjelma sebagai kolor ijo. Dia harus memerkosa 11 perempuan untuk menyempurnakan ilmu hitam yang dianutnya. Sebagaimana kebanyakan sinetron di Indonesia yang kebanyakan diangkat dari kisah nyata dan problematika kehidupan masyarakat, tayangan bertajuk Kolor Ijo pun kabarnya demikian. Lantas, apakah hantu tersebut benar-benar ada atau hanya sekadar rekaan semata? Misteri kolor ijo. Cerita-cerita hantu yang khas tidak begitu saja muncul dari ruang hampa. Kisah itu adalah ekspresi kultural masyarakat yang disebarluaskan dari mulut ke mulut hingga menjadi legenda turun-temurun. Dalam banyak kasus, kisah misteri tentang hantu bukan hanya berperan untuk menakut-nakuti, tetapi juga memiliki peran sosiologis. Pocong, kuntilanak, dan genderuwo adalah hantu yang cukup populer di kalangan masyarakat Indonesia. Cerita tentang hantu-hantu tersebut sering diangkat dalam sinetron maupun film layar lebar. Semuanya memiliki ciri khas tersendiri yang unik. Akan tetapi, hantu bernama kolor ijo memiliki unsur mistis yang berbeda. Nama hantu itu kerap dipakai orang tua era milenium untuk menakut-nakuti anak perempuan yang masih bermain di luar rumah saat petang. Visualisasi kolor ijo yang bukan hanya menyeramkan, tetapi menjijikkan dan membuat bulu kuduk merinding cukup membuat anak-anak pada masa itu berlari ketakutan. Sinetron yang tayang di TPI itu dulu menampilkan kolor ijo sebagai sosok manusia berwarna hijau dengan rambut gondrong dan wajah hancur, serta hidung dan telinga menyerupai babi. Membayangkannya saja membuat banyak orang bergidik ngeri. Apalagi jika makhluk itu benar-benar muncul di depan mata. Dalam kajian ilmu gaib, kolor ijo yang menampakkan wujud fisik lebih diyakini sebagai jelmaan manusia yang sedang menganut ilmu hitam. Biasanya ilmu ini mengarah kepada pesugihan yang tujuan utamanya memperlancar rezeki atau ilmu kebal. Kolor ijo biasanya melakukan kontrak dengan makhluk sebangsa jin yang mengerikan. Oleh karena itu, si pemilik ajian ilmu hitam ini akan memiliki tampilan menyerupai jin tersebut. Dalam cerita yang berkembang, pemilik ilmu hitam ini diberi tugas meniduri perempuan dalam jumlah tertentu. Setelah tugas itu selesai, dia akan mendapatkan kekuatan seperti yang diinginkan. Kendati demikian, bukti soal kehadiran kolor ijo hingga saat ini memang belum ditemukan secara nyata. Cerita tentang kolor ijo diyakini bermula dari kasus pemerkosaan di Kampung Cijengkol, Bekasi, Jawa Barat pada Oktober 2003. Korban mengaku diserang oleh seorang lelaki bertubuh besar dan berbulu yang hanya mengenakan celana dalam berwarna hijau. Tak lama kemudian, cerita ini juga muncul di kampung tetangga dan kampung-kampung lainnya.
Kejadian ini lantas menimbulkan spekulasi di masyarakat. Ada warga yang mengatakan bahwa pelaku adalah seorang laki-laki yang sedang berusaha menyempurnakan ilmu hitamnya dengan syarat meniduri banyak perempuan. Dalam aksinya, manusia jelmaan itu akan menghipnosis korban hingga terlelap. Dia kemudian meniduri korban dan merampok harta bendanya. Kolor ijo dari Probolinggo. Sosok makhluk jadi-jadian berwarna hijau itu ternyata pernah muncul di dunia nyata. Sekitar 8 tahun lalu, tepatnya 30 Januari 2014, aparat Polres Probolinggo berhasil menangkap kolor ijo yang mengaku telah memerkosa dan merampok 31 perempuan. Ironisnya, kejahatan itu dilakukan dalam rentang waktu 10 tahun, yaitu sejak 2004. Sosok kolor ijo bernama Buasir Nur Khotib, 58, itu selalu mengenakan celana pendek hijau saat melancarkan aksi kejahatan. Sebelum beraksi, dia mengintai rumah korban selama 2 hari, kemudian mencuri barang berharga dan memerkosa korban, baik gadis maupun janda. Sejumlah media massa mengabarkan, sebelum melakukan aksinya, Buasir melakukan ritual sebagaimana diceritakan dalam kisah misteri tentang kolor ijo. Dia mengelilingi rumah korban agar penghuni di dalamnya tertidur lelap. Setelah itu dia membobol rumah korban dan menggasak barang berharga berupa telepon genggam, uang, hingga perabot elektronik. Setelah itu, dia membopong perempuan yang akan dijadikan korban ke tempat sepi untuk diperkosa. Tubuh korban kemudian dibekap atau terkadang ditindih batu agar teriakannya tidak terdengar. Korban lantas ditinggalkan begitu saja setelah diperkosa. Dalam rentang waktu 10 tahun itu, Buasir beraksi di 4 kecamatan di Probolinggo, yaitu Kademangan, Wonoasih, Kanigaran, dan Kedopok. Warga menduga aksi tersebut didasari ilmu hitam, karena korban dibuat tidak sadar. Apalagi berdasarkan hasil penyelidikan, polisi menemukan puluhan jimat berupa keris, batu akik, dan rajah di rumah pelaku. Akan tetapi, Buasir si kolor ijo dari desa Posangit Lor, kecamatan Wonomerto itu menyangkal. Dia menyebut tidak menggunakan ilmu hitam, tetapi mengancam korban dengan celurit. Di bawah ancaman itulah, korban kemudian dibawa ke area persawahan atau kebun, lalu diperkosa. Anehnya lagi, sebelum beraksi, pria parubaya itu lebih dulu menyuntik kemaluannya dengan cairan minyak rambut. Buasir mengaku selalu beraksi sendirian. Dia berdalih nekat memerkosa puluhan wanita karena tidak mampu menahan hasrat seksualnya. Setelah Buasir, ada banyak orang yang melakukan modus kejahatan layaknya kolor ijo. Kasus pemerkosaan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, BPS, terdapat 1.164 kasus pemerkosaan di tanah air yang dilaporkan sepanjang 2021. Jumlah tersebut turun 12,9% dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebanyak 1.336 kasus. Data BPS ini hanya bersumber dari Biro Pengendalian Operasi Mabes Polri. Data tidak meliputi laporan ke Komnas Perempuan maupun lembaga layanan lainnya. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, KAPA, mencatat sebanyak 8.800 kasus kekerasan seksual terjadi dari Januari sampai November 2021. Sementara itu, Komnas Perempuan juga mencatat ada 4.500 aduan terkait kekerasan seksual yang masuk pada periode Januari hingga Oktober 2021. Kejahatan itu juga beberapa kali dibarengi dengan perampokan yang merugikan korban bukan hanya secara materi, tetapi juga mengakibatkan efek traumatis. Kisah tentang hantu kolor ijo itu seolah menjadi gambaran sekaligus peringatan bahwa kasus pelecehan seksual dan perampokan masih sering terjadi di lingkungan sekitar. Nah, para pecinta dan para subscriber YouTube Kisah Misteri Horor, itulah kisah misteri dari kami. Bagaimana tanggapan Anda mengenai kisah ini? Silahkan tuangkan dalam kolom komentar. Para pecinta dan para subscriber YouTube Kisah Misteri Horor, tentu penasaran dengan kelanjutan kisah-kisah kami yang lain bukan?
Silahkan ikuti kisah-kisah kami yang lain selanjutnya esok hari di waktu dan jam yang sama, dengan cara klik subscribe dan juga loncengnya, agar Anda selalu mendapatkan notifikasi jika channel YouTube ini mengupload video kisah terbaru.